warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Yuyu Yuliana. Saya dari Prodi PGMI tingkat 2 semester 4 STAI Tasikmalaya, memenuhi tugas Ibu Suci Jakia Dewi MPD. Di sini saya akan membahas tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan filosofi atau filsafat, landasan psikologi, landasan sosiologi, dan landasan iptek. Landasan filosofi atau filsafat memberikan arahan pada semua keputusan atau tindakan manusia. Aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosofi untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Pada landasan filosofi pendidikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu metafisika yang membahas tentang segala yang ada di alam ini, epistemologi yang membahas tentang suatu kebenaran, aksiologi yang membahas tentang nilai filsafat dari berbagai ilmu pengetahuan. Manfaat filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada seluruh usaha pendidikan. Hubungan antara filsafat dan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga mencapai tujuannya. Yang kedua, memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Hubungan kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum dan filsafat pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Aliran dan filsafat pendidikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme. Landasan psikologi terbagi menjadi 2 bagian, perkembangan peserta didik dan kurikulum, psikologi pelajar dan kurikulum. Pada perkembangan peserta didik dan kurikulum dapat dilihat pada pengembangan kurikulum, yaitu setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya. Dan dilihat pada proses pembelajarannya, bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak. Bahan tersebut mudah diterima oleh anak. Pada psikologi belajar dan kurikulum terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, menurut teori daya disiplin mental, teori behaviorisme, dan teori organisme yang melahirkan tentang suatu apa itu belajar. Belajar berdasarkan keseluruhan, belajar adalah pembentukan kepribadian, belajar adalah pemahaman, belajar berdasarkan pengalaman, suatu proses perkembangan, belajar adalah proses berkelanjutan. Landasan sosiologi dalam perkembangan kurikulum. Pada landasan ini terbagi menjadi 2 bagian, hubungan masyarakat dengan kurikulum dan kebudayaan dan kurikulum. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntunan hidup pun semakin tinggi. Kebudayaan dan kurikulum. Individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Dan hal tersebut dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Maka sekolah pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Landasan iptek pada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus senantiasa menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasannya.
sehingga menghasilkan kurikulum yang memiliki kekuatan dan juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi lebih memajukan peradaban manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.